Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ta'wilah wa faqqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, para jamaah kajian tadabbur Al-Quran setiap Jumat pagi Masjid Biru Pondok Pesantren Darus Shalihin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiat, nikmat tawil umur, dan yang terlebih penting yaitu nikmat ketetapan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dijaga agar supaya tetap dalam keimanan dan tetap berpegang teguh dalam agama Islam. Salawat salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, suatu kenikmatan yang begitu sangat besar. Di hari Jumat ini kita mengawali pagi hari kita dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan membaca Simtud Duror, dan kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau renungkan ayuhal hadirun rahimakumullah, maka sesungguhnya ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di pagi hari yang begitu cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah memulai aktivitas kita, pekerjaan kita nanti, tetapi kita awali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melantunkan sholawat, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patut kita syukuri karena ini kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita berucap syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Dan juga tidak lupa kita haturkan sholawat kepada baginda Nabi
dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Isra. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-78 dan 79. Dua ayat yang akan kita pelajari. Dua ayat ini merupakan lanjutan dari ayat yang sebelumnya telah kita pelajari bersama-sama. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bagaimana perilaku, perbuatan orang-orang musyrik, orang-orang kafir kota Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya, sebahagian besar dari mereka ingin agar dakwah Rasulullah itu berhenti. Kemudian mereka berusaha baik secara kasar maupun secara halus untuk mengusir Rasulullah keluar dari Mekah. Tetapi ayuhal hadirun rahimakumullah, semua usaha yang orang-orang musyrik itu lakukan ternyata tidak membuahkan hasil apapun. Karena ada yang melindungi, ada yang menjaga Rasulullah, yaitu yang maha pelindung dan maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan membiarkan kekasihnya, hamba yang dicintainya, diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang musyrik. Maka Allah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasulullah mendapatkan pertolongan seperti itu, maka untuk mempertahankan dan untuk menjaga keimanan para sahabat-sahabat yang berada di kota Mekah, maka kemudian di ayat yang ke-78 dan ke-79 ini turunlah tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuntunan dari Allah yang diturunkan di ayat yang ke-78 dan ke-79? Pagi ini akan kita pelajari bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Aqimis shalah, dirikanlah salat, kerjakanlah salat, liduluki syamsi, dari mulai tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai datangnya malam. Wa Qur'anal fajr. Nah, di sini kita akan menemukan satu penyebutan yang mungkin baru kali ini kita bisa pahami. Wa Qur'anal fajr. Apabila diartikan sesungguhnya dan bacaan Al-Qur'an di waktu fajar. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajr, sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar itu kana masyhuda, adalah disaksikan. Baik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ayat yang ke-78 ini merupakan perintah dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu itu pada saat beliau di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, yang kita pelajari ini surat Al-Isra. Tetapi baru di ayat yang ke-78 inilah kita ketemu dengan ayat yang menerangkan tentang perintah sholat. Padahal Mi'raj itu tujuan utamanya adalah Allah menyampaikan satu perintah kepada baginda Nabi, yang perintah itu perintah yang paling agung untuk dilaksanakan oleh baginda Nabi dan untuk umat beliau. Saking pentingnya perintah yang akan disampaikan itu, maka Allah memanggil langsung baginda Nabi, menghadapkan langsung baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah yang lain yang disampaikan oleh Allah selalu melalui malaikat Jibril. Tetapi khusus untuk perintah yang satu ini, Allah secara langsung yang menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita pikirkan, maka kita bisa mengetahui bahwasannya perintah yang langsung disampaikan oleh Allah itu merupakan perintah yang sungguh sangat penting. Perintah apa itu? Yaitu perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Setelah baginda Nabi selesai dari Isra Mi'raj, maka baginda Nabi menyampaikan kepada para sahabat saat itu tentang terjadinya Isra Mi'raj. Baginda Nabi juga menyampaikan bahwasannya satu perintah yang diterima oleh beliau dari Allah adalah perintah melaksanakan sholat. Tetapi waktu itu baginda Nabi hanya menyampaikan secara lisan, hanya menyampaikan secara lisan tentang adanya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Apakah saat itu langsung dilakukan sholat itu? Tidak. Jadi saat itu baginda Nabi hanya menyampaikan kepada para sahabat bahwasannya beliau diperintah oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Tetapi sholat itu sendiri belum dilakukan saat itu. Karena apa? Yang pertama, baginda Nabi memang belum mendapatkan petunjuk dari Allah bagaimana cara melaksanakan sholat dan kapan waktu-waktu melaksanakan sholat itu. Belum. Yang kedua, faedahnya baginda Nabi hanya menyampaikan saja, karena begitu banyak orang-orang kota Mekah yang sama sekali tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangankan mereka yang masih kafir, yang masih kufur, yang belum beriman, para sahabat yang sudah beriman saja sampai ada yang menjadi murtad gara-gara baginda Nabi bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi faedahnya itu, bagaimana mungkin mereka akan langsung diperintah untuk melaksanakan sholat? Wong peristiwa Isra Mi'raj saja banyak yang tidak percaya. Daniyo wis gak percaya, lek jare wong Jawa iku wis gak percaya, daniyo dikongkon sholat, lo tambah gak gelem. Wong percaya wae ndak, kan begitu. Jadi faedahnya di sana. Nah, setelah sekian lama barulah kemudian turun ayat yang ke-78 ini, yang isinya tentang petunjuk kepada Nabi Muhammad waktu-waktu dilaksanakannya sholat yang 5 waktu. Paham ya? Nah, jadi sekarang panjenengan bisa paham bahwasannya
setelah Isra dan Mi'raj tidak langsung sholat itu dilaksanakan, tidak, karena memang baginda Nabi menunggu petunjuk. Kalau katanya orang sekarang itu pegawai itu juknis, petunjuk teknis, gitu kan, aturannya sudah ada tapi juknisnya belum ada sehingga belum dilaksanakan. Nah, kalau juknisnya sudah ada baru dilaksanakan. Wah, ini sudah 1400 tahun yang lalu itu juknis itu. Manusia baru sekarang ada juknis, ya. Nah, ayyuhal hadirin rahimakumullah, maka di ayat yang ke-78, aqimis shalah ya Muhammad, kerjakanlah salat. Yang dimaksud di sini adalah salat fardu yang 5 waktu. Yang dimaksud di sini karena ini perintah. Apabila perintah itu turunnya dari Allah, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Aqimis shalah, dirikanlah salat ya Muhammad. Maksudnya salat fardu. Kapan itu waktunya? Liduluki syamsi, dari mulai tergelincirnya matahari. Duluk itu condong. Nah, condong atau tergelincir. Berarti matahari itu kalau ada di tengah-tengah itu jam berapa? Jam berapa? 12? Enggak pasti, enggak mesti, berubah-berubah, ya, berubah-berubah. Karena pada saat matahari ada di tengah-tengah itu belum datang waktu duhur. Berdasarkan ayat ini, laksanakan sholat mulai kapan? Liduluki syamsi, dari mulai tergelincirnya matahari. Berarti kalau matahari masih ada di tengah-tengah, itu belum masuk waktu sholat duhur. Ya, jadi kita tidak bisa kalau pakai patokan jam. Jam itu kan munculnya ya karena adanya ilmu, namanya ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu ilmu tentang perbintangan. Ilmu perbintangan, duduk perdukunan loh ya. Perbintangan ini. Ilmu perbintangan, alhamdulillah saya pernah belajar waktu kuliah S1 S2 itu ilmu astronomi. Jadi adanya jam ini karena memang adanya ilmu astronomi itu. Nah, itu buatan manusia. Manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah kemudian menciptakan satu ilmu yang namanya ilmu astronomi, tentang pergerakan benda-benda yang ada di angkasa, matahari, bulan, bintang. Dari situlah maka ditentukan jam, gitu ya, jam. Nah, tetapi kita tidak bisa hanya menggunakan patokan jam. Seperti tadi saya tanya, matahari di tengah-tengah jam berapa? Jam 12. Jari siapa? Kadang jam 11.20, kadang jam 11.30, nanti jam 11.45, kan begitu. Nah, jadi dahulu yang dijadikan patokan adalah pergerakan matahari. Jam itu membantu kita. Mbek menowo mulai isuk kok mendung peteng dedet, kan gitu kan. Nah, tidak bisa kelihatan itu matahari, maka kita pakai bantuan jam, ya. Nah, sholat itu dimulai liduluki syamsi, mulai dari condongnya matahari terus sampai terbentuknya atau munculnya bayangan merah di ufuk barat. Nah, kalau kita memahami liduluki syamsi ini, berarti di sini ada berapa sholat ini? Berapa waktu sholat? 2, yaitu zuhur dan asar. Berarti sholat zuhur dan asar masuk di sini. Duluki syamsi. Sampai kapan? Ila ghosakil lail. Sampai datangnya gelap malam. Sampai datangnya gelap malam. Malam itu ada yang nggak gelap.
Malam niku wonten sing boten gelap no? Ada enggak? Ada. Syurup itu. Ya, syurup itu kan masih kelihatan. Yang dimaksud ghosakil lail di sini adalah malam yang sempurna gelapnya. Artinya apa? Betul-betul pancaran sinar matahari itu sudah tidak kelihatan sama sekali. Bisa dipahami ya? Nah, berarti ghosakil lail ini di sini ada berapa waktu sholat? Ada berapa waktu sholat? Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat, terjadi ikhtilaf. Ya, saya tidak mau menjelaskan golongan yang berbeda, engkau diarani aku. Ya, nanti saya diarani nanti. Ya, dikira aku pencen belajar itu, repot kan? Repot. Makanya ngono iku, lek ndak gelem maca kitab macam-macam iku sing diwaca siji tok. Akhirnya ya iku tok ngertine, kan. Nah, di sini nih ayat 78 ini kemudian yang terjadi ikhtilaf. Ada golongan-golongan kemudian yang mengatakan, saya lanjutkan dulu. Jadi ghosakil lail, pemahaman kita di situ ada dua waktu sholat, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Berarti liduluki syamsi, dua waktu sholat, zuhur, asar. Ghosakil lail, dua waktu sholat, yaitu maghrib dan isya. Berarti sudah ada berapa sholat? 4. Tinggal 1. Nah, maka dilanjutkan oleh Allah, wa Qur'anal fajr, dan bacaan Al-Quran di saat fajar. Karena kita sekarang ngomongnya soal sholat, maka kalimat ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir, yaitu bacaan Quran di waktu fajar, di waktu subuh, itu maksudnya adalah sholat subuh. Nah, tak tulis, yang bawa buku biar ono catetane. Jadi ini adalah Masya Allah, zuhur, asar, kemudian ini maghrib, isya. Nah, ini adalah sholat subuh. Jadi sudah lengkap? Lengkap yang 5 waktu? Nah, itu tadi saya katakan. Maka ayat ini ada sebahagian golongan yang menjadikan dasar ayat ini, maka sholat itu yang 5 waktu dijadikan menjadi 3 waktu. Ya, dasarnya apa mereka? Ya ayat ini. Nah, itu saya katakan ikhtilaf, terjadi perbedaan. Oleh berbeda, boleh berbeda, boleh. Wong sampean milih bupati ya lain-lain no. Iki milih iki milih iku milih iki, ya boleh, boleh. Jangan biasa memaksa, gak oleh. Nek maksoan niku sing gak oleh ya. Sampean bojone njaluk tuku kelambi di Terno tuku kelambi nang toko. Kira-kira langsung sampean, "Dek, kudu tuku iki." Ngono ta? Ngono apa ndak? Nah, ya apa? Milih siji, loro, nah, jadi biasakan. Berbeda itu biasa. Ya, ojo wedi berbeda. Kolot itu. Maka ini dijadikan dalil golongan yang mengatakan kemudian sholat yang 5 waktu itu dilaksanakan dalam 3 waktu. Paham ya? Kita sholatnya 5 waktu apa 3 waktu? 5 waktu. Nah, ya wis gak terus ngerti dhewe. Nah, ngono ya. Itu namanya pakai dasar. Ojo repot lah pokoke. Ya. Itu dasar. Kalau kalian panjenengan sholatnya 3 waktu apa 5 waktu? 5? Yakin? Mangkane wis ojo macem-macem. Nah, wis. Mari. Tak terangno supaya sampean ngerti wong. Ya?
supaya ndak jahil terus, ndak bodoh terus ya. Supaya sampean ngerti pinter. Engko lek ana wong ngomong, "Oh, aku wis eling, aku mari ku dijelasno ya Habib bisa." Ndak pokok ngono lho. Cermat to. Baik. Ayo hadirin rahimakumullah. Maka Allah melanjutkan, Inna Qur'anal Fajr, sesungguhnya sholat subuh itu, kata Allah, kana masyhuda, adalah disaksikan. Nah, kalau kita lihat satu ayat ini, maka di sini sepertinya Allah mengistimewakan yang namanya sholat subuh. Mengistimewakan yang namanya sholat subuh. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Untuk perintah sholat, kenapa baginda Nabi sampai dipanggil langsung oleh Allah? Ini menandakan bahwasannya sholat itu bukanlah perintah yang main-main. Sampai-sampai baginda Nabi menyatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kayak masjid ada tiangnya ini. Faman aqamaha faqad aqamaddin, kata Rasulullah. Siapa orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, berarti dia sudah mendirikan tiang agama. Waman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, orang Islam, faqad hadamaddin, sungguh orang itu telah merobohkan agama ini. Jadi sholat ini betul-betul penting, ayuhal hadirun rahimakumullah, tidak main-main. Nah, sedangkan kita yang mengaku umat baginda Nabi, ternyata dari kita begitu banyak yang masih meremehkan sholat. Ya, nah kemudian sholat subuh ini diistimewakan oleh Allah karena masyhuda. Kenapa kok hanya sholat subuh saja? Yang 4 waktu itu kok enggak? Yang masyhuda ini ternyata hanya sholat subuh ternyata. Nah, kenapa? Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita harus paham, sholat yang paling berat. Sholat itu berat apa enteng sih? Sholat itu berat apa enteng? Hah? Ada yang berat, ada yang enteng, ya. Ada yang berat, ada yang enteng. Maka ada sholat yang berat yang dirasakan oleh orang-orang munafik. Ada di antara kita sesama muslim ini yang beriman, ada golongan munafik. Maka orang-orang munafik itu merasakan ada sholat yang dirasa berat. Sholat apa itu? Yaitu sholat Isya dan sholat subuh. Itulah sholat yang menjadi momok bagi orang-orang munafik. Sholat duhur, asar, maghrib, seneng wong munafik ngelaksanakno. Lantaran apa? Dia terlihat oleh orang lain. Tetapi begitu sholat Isya, kata baginda Nabi, sholat subuh, maka dua sholat inilah yang begitu berat dirasakan oleh al-munafikun, ya. Nah, mudah-mudahan kita tetap merasa enteng melaksanakan sholat Isya, sholat subuh, ya. Insya Allah enteng nggih. Tapi kok sing tak jelasno kaya abot iki. Nah, ayyuhal hadirin rahimakumullah, maka kenapa sih sholat subuh itu menjadi istimewa? Menjadi istimewa. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Para malaikat malam dan malaikat siang, kata baginda Nabi, bergantian menjaga kalian wahai manusia. Malaikat itu ada malaikat malam, ada malaikat siang. Bergantian datang kepada kalian untuk menjaga kalian. Koyok sapam ini ya. Ada shift gitu kan? Shift.
shift malam, shift siang, ya. Tuh. Cintai Allah dumateng kula lan panjenengan sedaya niki. Maka kata baginda Nabi, malaikat malam dan malaikat siang, hai manusia, mereka itu secara bergantian mendatangi kalian untuk menjaga kalian. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr. Maka malaikat-malaikat itu mereka akan berkumpul, bertemu bareng pada saat sholat subuh dan sholat asar. Oh. Jadi mereka itu berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Tetapi kemudian pada sholat subuhlah mereka itu secara bersama-sama menyaksikan manusia yang saat itu sedang sholat subuh. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka kata baginda Nabi, "Tsumma ya'rujuna alladziina batu fikum." Maka setelah malaikat malam itu menjaga kalian selama semalam suntuk, dijogo kula kalian panjenengan, sewengi penuh dijogo kali malaikat. Maka setelah itu malaikat malam setelah sholat subuh mereka kemudian naik ke langit lagi. Nah, jadi malaikat siang itu datangnya waktu subuh, datangnya waktu subuh. Malaikat malam menjaga kita datangnya waktu asar, datangnya waktu asar. Maka setelah melaksanakan sholat subuh, menyaksikan malaikat itu, maka kemudian malaikat naik lagi ke langit menghadap kepada Allah. Fayas'aluhum rabbuhum. Maka kemudian malaikat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporan malaikat kan setelah melaksanakan tugas, maka kemudian Allah bertanya kepada malaikat, wahum a'lamu bihim. Padahal Allah lebih mengetahui dari malaikat. Cuma Allah bertanya. Ini bentuk penghargaan Allah kepada malaikat. Kan ngoten. Seperti saya ngajar terus tanya ke santri. Kira-kira takon kunang santri iku lantaran aku gak ngerti apa lantaran aku ngerti? Saya tanya ke santri. Tahu ya. Tapi saya tanya ke santri supaya apa? Menghargai usaha dia belajar. Nah, kan begitu. Nah, soalnya gak tak takoni, bisa-bisa santrinya merasa wah aku gak direken BAB bisa. Nah, kan begitu kan? Nah, Allah tanya kepada malaikat. Apa yang ditanyakan oleh Allah kepada malaikat? Kaifa taraktum ibadi? Hei malaikat, bagaimana pada saat kamu meninggalkan umatku tadi? Umatku itu sedang apa? Dalam keadaan seperti apa umatku saat kamu tinggalkan tadi? Maka malaikat menjawab, fayakuluna taraknahum wahum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan hambamu itu pada saat hambamu sedang melaksanakan sholat. Kemudian wa atainahum wahum yusallun. Dan saat kami datang, hambamu juga pada saat sholat. Ya Allah, ayuhal hadirun rahimakumullah. Bisa dibayangkan pada saat malaikat yang menjaga kita datang pada saat kita sedang melaksanakan sholat subuh, datang malaikat menyaksikan ternyata kita sedang sholat. Begitu besoknya malaikat kemudian naik lagi ke langit, kita juga sedang dalam kondisi sholat subuh. Maka malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah, hambamu itu pada saat hamba datang dia sedang sholat, saat hamba tinggalkan dia juga sedang sholat. Ya Allah, coba bisa dibayangkan bagaimana kira-kira bahagianya kita. Coba seandainya malaikat ngomong, ya Allah, pada saat hamba datang hambamu sedang ngocut. Ya Allah, kira-kira ya Allah, saat hamba datang kemarin hambamu sedang mabuk.
Pada saat hamba tinggalkan, hambamu ternyata tetap ngocut, ya Allah. Ya apa kira-kira? Jadi ternyata ayyuhal hadirun rahimakumullah, berdasarkan hadits ini, setiap hari malaikat itu melaporkan pada saat dia datang kita sedang apa, pada saat dia meninggalkan kita, kita sedang apa, dilaporkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, inilah keistimewaan sholat subuh, karena pada saat itu berkumpul malaikat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Makanya sholat subuh itu enteng apa abot? Enteng apa abot? Oh, abot. Lek enteng gak kira diistimewakno kaya ngene mbek Gusti Allah. Lantaran abot sholat subuh. Apa meneh lek wis kadang ketiban gedang. Wah. Oh, bablas ya. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka sholat itu adalah salah satu bentuk ibadah seorang hamba kepada manusia, kepada Allah. Kita memang membicarakan tentang sholat sekarang. Maka sebaik-baik sholat adalah sholat berjamaah. Sholat sendirian bagus, sing gak bagus itu apa? Sing gak sholat. Sholat sendirian bagus, tetapi yang lebih bagus lagi adalah sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi, kata Rasulullah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa ba'ina wa isruna darajah, yaitu satu sholat sendirian dibandingkan dengan 27 derajat kalau dilakukan secara berjamaah. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kenapa kok Allah memuliakan sholat berjamaah? Nah, kan begitu. Tadi Allah memuliakan sholat subuh. Sekarang kenapa Allah memuliakan sholat berjamaah? Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita harus pahami. Ini merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian Allah kepada umat baginda Nabi. Sehingga kemudian sholat berjamaah itu walaupun tidak diwajibkan, tetapi hampir-hampir wajib bagi seorang laki-laki. Hampir-hampir wajib, walaupun tidak wajib, fardu kifayah. Sholat jamaah itu bagi seorang laki-laki fardu kifayah. Kenapa? Karena di balik sholat berjamaah itu terdapat manfaat faedah yang begitu besar dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholat sendirian, sampean cuma sholat di rumah, itu adalah urusan sampean dan Allah. Tetapi pada saat kita sholat berjamaah, maka banyak manfaat yang akan bisa didapatkan. Apa itu? Yang pertama, dengan sholat berjamaah, Allah dan Rasulullah mendidik kita untuk terbiasa disiplin. Terbiasa disiplin. Ini kadang tidak pernah terpikirkan ini manfaatnya sholat jamaah, sehingga kadang ya rodok kendor. Padahal sholat berjamaah itu mendidik kita untuk disiplin. Loh, disiplin bagaimana Habib? Bayangkan, pada saat adzan dikumandangkan, maka kita tidak bisa lama-lama berdiam diri. Kita harus segera berangkat ke masjid atau ke musola. Setelah itu dimulai sholat. Sebelum sholat dimulai, sawu sufufakum, ya, sawu sufufakum. Iku lek imame eling, tapi aku kudune eling imam. Luruskan barisanmu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya lurusan barisan itu adalah kesempurnaan sholat. Maka kita diajari baris disiplin. Nah, jadi seorang imam ojo langsung ngadep nang kiblat usolli, delok dhisik iki makmume meletot-meletot apa wis lurus. Nah, itu dilatih disiplin kita. Yang kedua, disiplinnya bagaimana? Maka kita dibiasakan oleh Allah dan Rasulullah
untuk mengikuti pemimpin, mengikuti imam, taat kepada pemimpin. Bagaimana? Imam takbiratul ihram, maka makmum juga mengikuti takbiratul. Imam rukuk, makmum rukuk. Kita dididik untuk taat kepada pemimpin. Tidak ada sholat berjamaah imame sujud, makmume rukuk. Tidak ada. Gak iso nggawe karepe dhewe. Yang ketiga, maka di situ terjadi persamaan hak. Sing soge konglomerat, sing melarat podo, pejabat rakyate podo, juragan ambek kuline podo. Kira-kira lek salat jamaah juragane sope rodok mengarep, kuline rodok memburi ngene enggak? Enggak ada, sama. Itu persamaan hak yang diajarkan oleh Islam. Loh, kalau kita mau cermati manfaat sholat berjamaah, yang selanjutnya, disitulah tempat memupuk persatuan dan kesatuan. Uhuwa Islam, disitulah terjadi silaturahim antar sesama manusia. Setelah sholat selesai, setelah kita wiritan selesai, zikir selesai, maka terkadang kita bisa omong-omongan. Iya apa enggak? Nah, maka itu juga manfaatnya sholat jamaah. Ayolah hadirin rahimakumullah. Tapi ternyata sekarang umat Islam cuma hanya memahami sholat jamaah itu ganjarane 17 dibanding sholat dewean. Sedangkan manfaat yang lain tidak diperhatikan. Saya itu pernah di kota tetangga kota kita ini. Saya di satu perumahan sholat di masjid. Pas waktu maghrib. Begitu selesai, buyar, gembrutuk itu metu keluar dari masjid. Tak delok, percil-percil. Anak kecil-kecil. Banyak. Tak lihat, loh. Arek cilike wake, wong tuweke mek 10 iji. Akhirnya tak dekati anak kecil itu, tak tanya, "Dek, rumahmu mana?" Melihat saya rodok wedi, Pak. Lantaran apa? Jenggote putih. Ojo-ojo ki teroris iki. "Rumahmu mana?" "Di sini, Om." Ya, sini dipanggil Om saya. Ya, panggil Om. "Kamu sholat sama teman-temanmu ini setiap hari?" "Iya, Om." "Sholat apa saja kalau jamaah?" "Sholat maghrib sama isya," katanya. "Setiap hari?" "Setiap hari, Om." "Loh, terus sama siapa kamu berangkat ke masjid?" "Ya bareng sama teman-teman." "Loh, orang tuamu?" "Ada di rumah, Om." "Loh, enggak ikut sholat berjamaah?" "Enggak." "Loh, ngapain orang tuamu di rumah?" "Ya santai-santai lihat TV, Om." "Loh, waduh, coba. Jadi anak sing yang masjid, bapak ibu ngerem di omah. Loh, ini terjadi ini. Bukan di Muger loh ya. Bukan. Enggak, itu di Muger iki. Enggak enak aku. Kowe kono ado. Ya ado ya, ado. Tapi yo sik untung lho wong tua kaya ngono iku. Wong tuane gak gelem nang masjid, lah kok anake sing nang masjid sik untung niku. Wong tua sing untung. Temen niku. Akhirnya saking untunge sampai gak tahu mencelok masjid blas. Anak kecil-kecil saja seneng sholat berjamaah. Lo awak dewe sing bangkotan kok males gitu loh. Padahal sebetulnya sholat berjamaah itu manfaatnya luar biasa. Ya hadirin rahimakumullah. Ya, nah ini terjadi, tetapi bukan di sini. Kalau di sini insya Allah enggak. Ya enggak beda lah. Nah, inilah keutamaan sholat berjamaah. Terlebih lagi apabila sholat berjamaah subuh, selain disaksikan oleh malaikat, maka kata Rasulullah, orang yang suka berjamaah subuh itu rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Yakin apa mboten? Ayo patengo.
Sampean nyambut gawe tujuannya golek apa? Kerja tujuannya nyari rezeki, ya? Lah salat subuh dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Kemudian apa? Orang yang istiqomah jamaah salat subuh, maka berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla salatal subhi fahuwa fi dhimmatillah, kata Rasulullah. Siapa orang yang selalu berusaha berjamaah salat subuh, maka orang itu fi dhimmatillah, ya, di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira masih khawatir apa enggak? Enggak ada kekhawatiran. Mau apa? Rezeki Allah yang ngasih. Mau sehat Allah yang ngasih. Mau aman Allah yang jaga. Karena di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lebih-lebih lagi maka sahabat Utsman ibni Affan beliau menyampaikan, man shallal isya'a fi jama'ati, barang siapa salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka sepertinya orang itu sudah melaksanakan salat sunnah sepanjang setengah malam. Orang yang jamaah isya, kata Rasulullah, itu sama dengan pahala orang yang sholat sunnah separuh malam secara terus menerus. Separuh malam terus menerus. Kira-kira berapa rokaat itu yo? Kira-kira pirang rokaat itu? Sholat sunnah setengah bengi, setengah malam, separuh. Mungkin ada 100 mungkin ya. 100 rokaat legak kedisian dengkule ketek-ketek kan. Itu sholat isya berjamaah, fadilahnya seperti itu. Apa kita tidak kepingin? Masa gak kepingin sholat isya? Nah, kalau sholat isya seperti itu, mau tahu fadilah sholat subuh berjamaah, maka kata Rasulullah, wa man shalla subhi fi jamaati, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laili kulluh, maka sepertinya orang itu telah melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam secara terus menerus. Koyok ngene iki. Kok gak kepingin ngono lho? Gak kepingin jelas. Kok gak kepingin? Rasulullah iki sing janjeni koyok ngene. Justru malah tertarik ambek sing apa iki? Lenguru. Loh, dijanjeni koyok ngene ambek Rasulullah, ora tertarik hatinya. Kira-kira kita mampu ndak sholat sunnah setengah malam, separuh malam secara terus menerus? Misalkan mulai jam 12 malam sampai datangnya waktu subuh, mampu kita? Mampu ndak? Begedes mampu sholat tasbih petang rokaat ae wis hambaan wis ngene-ngene. Sholat isya jamaah petang rokaat wong, Pak, 4 rokaat tidak sampai 10 menit. Lah habis bisa sing imami 10 menit. Nek Yai Ribi insyaallah 7 menit setengah. Sudah sama seperti kita melakukan sholat sunnah sepanjang separuh malam. Ditambah besoknya kita sholat subuh berjamaah. Maka kata Rasulullah, sama seperti kita sholat sunnah sepanjang malam secara terus menerus, mulai jam 6 bengi sampai subuh. Mampu tak? Ayo, kira-kira kepingin ndak sih kayak gini iki? Gak wani jawab kan? Halo, pengumuman, kepingin gak oleh fadilah sholat sunnah sepanjang malam penuh hanya dengan melaksanakan sholat subuh 2 rakaat berjamaah? Menarik gak ini? Masa temen lah. Oh,
menarik tok. Tapi sing teko ya wong 5, wong 6 ya iku-iku tok. Ada sing wis tuwek. Sing enom-enom lho umur 30, 40 iki nang ndi kabeh ya wong. Wah saya kerja Habib, bagus. Kerjamu seminggu berapa hari? 5 hari Habib. Liburmu 2 hari. Gawian rong dina iku salat subuh jamaah. Aduh ndak sempat Habib. Lho apa? Lho wayahe ngondo gedang rong dina Habib. Yo mosok rek ngondo gedang yo kan ya jam piro ya? Jam 09.30 tangi ya. Adus berangkat. Mosok koyo ngene gak kepingin sih. Hah? Kepingin mboten jamaah? Jamaah? Kepingin apa mboten? Salat isya jamaah? Saged? Salat subuh jamaah? Saged? Seprapat sing jawab. Lho lek belajar ngene terus gak coba dilakoni kan yo eman to wong ya. Eman lho 2 rakaat lho. Hah? 2 rakaat iki. Ayo ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya. Salat subuh jamaah. Dadi nek wayahe aku ngimami piyuh sewenenge aku. Lantaran apa? Telung soft. Waduh, bahagianya. Karena selama ini saya ngimami softnya hanya 1 dan itu separuh. Sing biasa jamaah guyu. Dadi kula apal. Dadi lek wis jamaah subuh ndek kene ambek merem ngeten, kula kali merem, Pak. Jamaah, saya sama merem ngene tak doding. Iki jenenge iki jenenge iki. Ambek merem aku. Iki jenenge iki. Lantaran apal soalnya pancet iku tok. Gak berubah setahun yo iku tok. Ora ono wong anyar meneh. Dadi apal 1 2 3 4 5 6 7 paling pol 10. Allah. Ya mudah-mudahan setelah belajar ayat ini insya Allah tambah banyak. Amin. Baik. Kemudian setelah perintah sholat wajib, maka Allah selanjutnya memerintahkan wa minal laili, dan dari sebahagian malam ya Muhammad, fatahajjad bihi, maka sholat tahajudlah. Sholat tahajudlah untuk apa? Nafilatan laka, sebagai tambahan ibadah untukmu ya Muhammad, sebagai tambahan ibadah untukmu ya Muhammad. Karena ini pakai kamu, berarti baginda Nabi. Pertanyaannya, baginda Nabi butuh enggak tambahan ibadah? Baginda Nabi itu enggak ada dosa apa mboten? Nabi Muhammad punya dosa apa enggak? Nabi Muhammad itu maksum, suci, terjaga dari dosa, karena Allah yang menjaga beliau secara langsung. Tetapi Allah memerintahkan baginda Nabi, wa minal laili fatahajjad bihi, dan dari sebahagian malam itu ya Muhammad, maka sholat tahajudlah kamu, nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah untuk dirimu. Maksudnya apa? Bukan berarti sebagai tambahan ibadah untuk menebus dosa, tidak, karena baginda Nabi tidak punya dosa sedikit pun. Lalu untuk apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhanmu akan mengangkat dirimu maqaman mahmuda, di satu tempat yang mulia, yang terpuji. Di sini Allah menyampaikan asa, mudah-mudahan. Lek mudah-mudahan niku berarti bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ya apa enggak? Ya. Mudah-mudahan sampean cepat sembuh. Kita nyambangi teman yang sakit, mudah-mudahan cepat waras yo, cepat sehat. Nah, bisa cepat sehat atau bisa lambat sehatnya. Mudah-mudahan. Iya. Itu kalau kita yang mengatakan asa, tapi kalau Allah yang mengatakan asa,
maka itu bukan kemungkinan, tapi itu suatu kepastian. Kalau Allah yang mengatakan mudah-mudahan, itu sudah pasti. Maka pasti apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditempatkan maqamam mahmuda di satu tempat yang begitu terpuji. Jadi sholat tahajud bagi baginda Nabi, bapak-bapak, jamaah sekalian, wajib. Bagi baginda Nabi, tahajud itu wajib. Ya Allah, untung kayak baginda Nabi rek. Duh, matur nuwun ya Rasulullah, terima kasih engkau mengambil alih kewajiban ini. Seandainya kewajiban ini dibebankan kepada kami ya Rasulullah, ya. Jadi bagi Rasulullah tahajud itu wajib. Tetapi bagi umat baginda Nabi, kita semuanya tidak. Tetapi baginda Nabi mendorong umatnya untuk bisa melaksanakan sholat tahajud, tetapi tidak wajib. Nah, bagi kita, apabila kita melaksanakan sholat tahajud, maka bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa menghapus dosa-dosa kita. Sholat tahajud itu. Tetapi bagi baginda Nabi, untuk meletakkan beliau di tempat maqamam mahmuda. Nah, kira-kira ayuhal hadirun rahimakumullah, apa kemudian keistimewaan sholat tahajud sehingga baginda Nabi mendorong umatnya untuk melaksanakan sholat tahajud? Baginda Nabi menyampaikan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit bumi setiap malam, yaitu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Ayuhal hadirun rahimakumullah, Allah itu turun ke langit dunia. Langit dunia mana? Langit dunia yang tepat berada di atas kita. Allah setiap sepertiga malam terakhir menaungi langit dunia, turun. Maka saat itu apa yang istimewa? Maka kata baginda Nabi, fayaqulu, Allah kemudian berfirman, man yad'uni fa'astajib lahu. Mana hamba-hambaku yang berdoa kepadaku? Mana hambaku, kata Allah, di sepertiga malam yang terakhir itu, mana hambaku yang berdoa kepadaku? Pasti akan aku kabulkan. Pasti akan aku kabulkan. Kemudian may yas'alani fa'atiyahu, maka mana hambaku yang meminta kepadaku, apa permintaannya, pasti akan aku kabulkan. Kemudian may yastaghfiruni fa'aghfirulah, mana hambaku yang meminta ampun, memohon ampunan kepadaku, kata Allah, pasti akan aku ampuni segala dosanya. Inilah fadilah sholat tahajud. Ayolah hadirun rahimakumullah. Sholat tahajud itu sesuai dengan katanya. Sholat tahajud itu, tahajat itu berasal dari kata hujudun, artinya apa? Tidur. Berarti sholat tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Jadi kalau tidak tidur, Habib, itu bukan sholat tahajud. Loh, saya melaksanakan di tengah malam, sepertiga malam terakhir. Iya, tapi itu dinamakan sholatul lail. Sholatul lail, bukan qiyamul lail. Sholat tahajud itu istilahnya juga qiyamul lail. Artinya apa? Tidur dulu, terus tangi, baru ngelaksana
itulah yang dinamakan sholat tahajud. Wah eman beb, saya nonton bal-balan. Jadi waktu istirahat bal-balan, daripada nganggur Habib, saya pakai sholat. Sholat apa? Sholat tahajud. Wes turu awakmu? Enggak. Ya bukan. Itu bukan sholat tahajud. Itu sholat malam. Sholat tahajud itu harus tidur dulu. Walaupun cuma sebentar, tetapi bangun lalu melaksanakan sholat. Maka Rasulullah menyarankan, mendorong umatnya untuk sholat tahajud. Karena apa? Pada sepertiga terakhir malam hari Allah turun ke langit dunia, ayuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian Allah membentangkan, dan Allah kemudian berfirman, mana hambaku yang memohon kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Mana hambaku yang meminta kepadaku, pasti akan aku berikan. Mana hambaku yang memohon ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni segala dosa-dosanya. Itu keistimewaan sholat tahajud. Kenapa kok begitu istimewa? Kalau kita sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terkadang angel kate khusyuk. Susah mau khusyuk kan? Ya, betul enggak? Takbiratul ihram wis khusyuk, ya Allah. Ono konco sebelah padha makmume angop, abape buasin. Rusak sudah. Ya. Susah kita mau khusyuk. Tetapi sholat tahajud, disitulah seorang hamba hanya berdua-duaan dengan Allah yang maha rahim, maha penyayang. Tidak ada manusia lain yang mengganggu. Keheningan malam yang luar biasa, hanya suara binatang saat itu. Maka saat itulah kita akan merasa begitu dekat dengan Allah. Hati kita begitu bisa merasakan kehadiran Allah. Air mata kita akan menetes di sela-sela doa kita kepada Allah malam itu, ayuhal hadirun rahimakumullah. Maka disitulah manusia bisa merasakan hubungan yang erat dengan penciptanya. Maka dari itulah begitu istimewanya sholat tahajud bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan keringanan sehingga kita merasa ringan untuk melaksanakan. Di sisa umur kita yang mungkin sudah tidak banyak lagi, kita memohon kepada Allah. Di sela-sela kesibukan kita mengurus dunia ini, Allah memberikan kepada kita kemudahan. Yang pertama, untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, walaupun tidak bisa 5 waktu, tetapi usahakan sholat subuh kita bisa hadir di masjid, di musola, berjamaah bersama-sama, karena fadilahnya begitu hebat. Sungguh kita akan menyesal di saat Allah sudah menentukan batas umur kita, tetapi selama itu pula kita belum sempat untuk datang ke masjid di waktu fajar untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Juga apabila Allah sudah menentukan batas umur kita, ternyata kita juga belum sempat melaksanakan sholat tahajud, maka alangkah ruginya kita. Karena pada saat itu semua yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Dosa yang kita minta ampun kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, tahajud adalah ibadahnya orang-orang soleh. Tahajud adalah ibadahnya orang-orang yang arif, orang-orang yang mulai mengenal dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang yang hatinya tidak dekat kepada Allah kemudian mereka bisa melaksanakan sholat tahajud. Ini adalah ibadah istimewa. Sampai-sampai Allah di dalam satu ayat khusus menyampaikan,
tentang fadilah-fadilah sholat ini. Nah, mudah-mudahan dengan belajar 2 ayat ini bukan cuma belajar tok, dirungokne tok, habis gitu pulang, setelah itu hangus bersama dengan hangusnya hembusan angin laut. Yo eman ya. Ayo kita niatkan, karena kalau tidak ada niat tidak bisa. Kalau tidak ada niat. Tapi kalau kita sudah niat, insya Allah kita bisa. Saya tidak bisa setiap hari Habib, tidak apa-apa. Saya bisanya kalau libur tidak nyetet, tidak mayang, tidak apa-apa. Liburmu hari apa? Hari Kamis Habib. Berarti Jumat pagi usahakan untuk sholat subuh berjamaah. Gitu ya. Saya liburnya hanya 1 hari Habib. Oke. Karena saya termasuk orang yang kenceng dalam bekerja Habib, tapi lemes dalam ibadah. Jangan, yang imbang ya. Kalau bekerjanya kenceng, ya ibadahnya ya kenceng, kan begitu. Nah, tidak apa-apa. Maka dalam seminggu sempatkan. Tapi istiqomah berarti setiap Jumat paksa diri kita untuk melangkah ke masjid. Ya, Isya bisa, alhamdulillah. Lebih istimewa lagi kalau ditambah dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ayohal hadirun rahimakumullah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita sehat. Insya Allah kita akan lanjutkan Jumat minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni sa'datuka ma 'allamtanihi fardudhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.